Ibaratnya kalau bahasa Surabaya ngopine ojo sing ado titik kan itu, bahwa kesempatan kalian sebenarnya sangat luas sekali untuk mengembangkan potensi, mengembangkan karir kalian, cita-cita kalian. Dalam pengalaman jenengan sebagai advokat dan juga anggota DPRD, Pak, hambatan hukum atau regulasi apa Pak yang kerap menjadi hambatan program pemberdayaan pemuda di desa? Biasa kalau kita berbicara tentang anak muda, saat ini anak muda menjadi pola baru begitu untuk bisa membantu pemerintah daerah, terutama dengan adanya anak-anak muda ini berarti banyak pula ide-ide cemerlang yang tumbuh atau keluar dari anak-anak muda ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sumardi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi A, dan kita akan berbicara tentang peran anak muda untuk perubahan daerah. Ngaten ya Pak Nggih? Iya Mbak. Gimana kabarnya Pak? Baik dan sehat Mbak Ime. Sehat nih. Dari mana yang tadi Pak? Ini tadi dari Dapil. Dari Dapil. Dari daerah di tadi. Jombang ada ya, acara di sana. Ada acara sama teman-teman Dapil. Oke. Nah, kalau kita bicara pemuda sebagai motor inovasi daerah ini, sebenarnya kalau dari kacamata Pak Sumardi sendiri melihat anak muda di Jawa Timur, berarti kalau kita bicara anak muda ini anak milenial dan juga Gen Z di Jawa Timur, menurut Pak Sumardi sendiri bagaimana? Ya, anak milenial atau Gen Z. Ini kalau setiap ngomong anak-anak muda itu kan sangat menarik, Mbak Ime. Ya. Apalagi kita ini kalau sudah ngomong muda, kita juga ingin tetap awet muda, kan itu. Jiwa muda, kan itu ya. Iya betul, usia boleh tua tapi jiwa tetap harus muda ya harus Pak? Muda, semangat harus muda. Semangat harus kan muda itu. ya Pak, oke. Nah, makanya kalau Mbak Ime ngajak ngomong-ngomong omong-omong terkait dengan pemuda, ini sangat menarik sekali. Apalagi kita, Jawa Timur ini juga termasuk bagian dari potensi pemuda ini juga sangat luar biasa, kan itu. Makanya saya senang sekali kalau diajak bicara masalah kaitannya dengan kapasitas anak-anak muda, Gen Z, dan juga bagaimana sih kira-kira anak-anak Gen Z atau pemuda di Jawa Timur ini memang sangat menarik, karena apapun itu saat ini kita sangat butuh bagaimana jiwa-jiwa muda, anak-anak muda ini betul-betul ikut ambil bagian bagi program-program pembangunan yang ada di Jawa Timur, Pak. Karena apapun itu, pada saat pemilu pun suara pemuda ini juga menjadi suara cukup menentukan juga bagi pilihan-pilihan mereka terhadap bagaimana hasil dari pada saat pemilu atau pileg kemarin. Karena anak muda betul-betul realistis, ya, segala sesuatunya hitungannya kadang-kadang juga ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang sesuai dengan kapasitas secara berpikir mereka, itu juga masuk jadi pertimbangan-pertimbangan mereka dalam setiap event-event politik maupun event-event apapun yang melibatkan pemuda, Mbak. Nah, kalau kedekatan Pak Sumardi sendiri dengan anak-anak muda di Dapil deh, kita bicara Dapil, kalau Jawa Timur kayak terlalu luas kita di Dapil. Kedekatan jenengan dengan anak-anak muda di Dapil ini seberapa dekat sebenarnya? Saya ingin sangat selalu dekat, Mbak, ya, karena itu tadi, karena ibaratnya peribahasa, kalau kita ingin jadi pinter, kita harus sering-sering ketemu sama orang pinter, ya, berbicara, diskusi dengan orang pinter. Begitu juga dengan kita dengan anak-anak muda. Kita kalau selalu dekat dengan anak-anak muda, pasti aura kita juga masih tetap awet muda. Kayak ngomongnya kan itu ya. Semangatnya, gitu, cara apa ya? Cara berpikir dan berbicaranya kadang-kadang hal-hal bahasa anak muda itu, bahasa gaul itu kadang-kadang kita juga perlu, Mbak, kan itu. Agar nanti kita tidak dianggap sebagai orang lama, kan itu. Iya, betul. Makanya dengan di Dapil, saya selalu ingin dekat dengan anak-anak muda di beberapa lapisan. Makanya kemarin beberapa kegiatan kami itu saya selalu mengajak anak-anak muda untuk berkegiatan, karena potensi mereka itu kadang cukup luar biasa sebenarnya. Nah, ini kalau nggak difasilitasi, kita nggak mencoba untuk membentuk komunitas-komunitas yang muda-muda itu untuk kita ajak melakukan kegiatan yang sifatnya positif. Ini juga eman-eman gitu loh, Mbak, ya, nanti. Karena mereka juga butuh
sosok-sosok yang bisa memberikan motivasi dan juga ngajak mereka untuk bergerak maunya kemana kan itu. Karena kalau anak muda ini kalau diajak bergerak ini juga luar biasa gitu loh Mbak. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara anak muda pada saat dengan turun ke dapil, reses atau Solo Semiran, seberapa besar minat anak-anak muda ini diajak berbicara tentang politik? Karena kan kalau misalkan ya saya kalau sekarang disuruh bicara politik karena memang saya harus berhadapan dengan anggota dewan, dengan banyak politikus begitu. Memang ada sebuah keharusan untuk saya belajar tentang politik. Tapi kan ketika anak-anak muda ini untuk hadir di resesnya jenengan atau Solo Semiran jenengan itu kan tidak ada sebuah keharusan sebenarnya. Tapi kalau mereka mau hadir itu kan berarti ada sesuatu yang bisa menarik mereka, ketertarikan mereka di dalam dunia politik. Kalau Pak Sumardi melihat apa Pak yang bisa menarik anak-anak muda ini sehingga mereka tertarik berbicara soal politik? Perkembangan dunia saat ini, terutama mereka lihat di medsos ya, itu kadang ada sebuah pertanyaan Mbak bagi mereka terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan terkini, situasi, informasi yang ada terkait dengan pemerintahan maupun persoalan-persoalan yang mereka kadang lihat di berseliweran di medsos. Ini kan membuat mereka juga pingin mendapatkan informasi yang tepat kan itu ya. Makanya beberapa kegiatan kita, saya selalu melibatkan dan kalau bisa persentase anak muda coba libatkan sekian persen. Karena kita butuh, karena ke depan ini kan anak-anak muda ini kan menjadi penentu juga Mbak. Apalagi kita bicara masalah program anak muda untuk saat ini kan bukan untuk saat ini tapi untuk ke depan kan itu 5 tahun 3 tahun bahkan menyongsong Indonesia Emas 2045 ini prosesnya harus kita pikirkan mulai sekarang. Mulai dari sekarang. Mulai sekarang. Bahkan nanti 2045 berarti anak-anak sekarang yang Gen Z, Alpha itu adalah mereka yang nantinya memimpin Indonesia di 2045. Sosok-sosok yang menurut kita ini harus kita perhatikan. Ibaratnya pemimpin yang baik itu kita harus bisa menerbitkan atau menolorkan kader-kader yang bisa kita proses mulai sekarang. Karena apapun itu bangsa ini juga butuh proses dan harus kita kasih tinggalan dan juga pendidikan yang baik bagi anak-anak muda sekarang. Makanya minat mereka terkait dengan itu memang perlu kita perlahan memberikan pemahaman dari beberapa sisi kaitannya dengan terutama tusi anggota dewan, terutama terkait dengan kenapa ada kejadian atau ada persoalan-persoalan seperti ini. Itu kadang kita juga perlu pendekatan yang lebih dekat dengan mereka supaya nanti mereka ada satu kesepahaman, satu frame terkait dengan apa yang mereka ketahui. Seperti contoh kemarin pada saat rame-rame yang kemarin katanya ini juga sebagian anak-anak masih bocah-bocah, masih remaja, mereka mengikuti info yang di medsos sehingga mereka mendapatkan informasi yang salah, informasi yang hoax ya. Kadang mereka sampai terjadi sebuah tindakan yang melanggar hukum. Ini kan kita juga kasihan juga Mbak. Kenapa kok sampai seperti itu? Dengan kebebasan dunia medsos, dengan kebebasan dunia digital dan kemerdekaan mereka mendapatkan informasi secara langsung. Ini kan juga harus menjadi perhatian kita juga. Bahwa kita harus ikut ambil bagian di sana untuk kita kasih wawasan, terutama wawasan kebangsaan terkait dengan pilar-pilar bangsa ini bagaimana. Karena ini perlu juga. Jangan sampai mereka dulu zamannya kita kecil Mbak, mungkin Mbak Ime pernah mendengar namanya program P4, ya kan? Program P4 itu kan program itu ya sempat masuk ke ruang lingkup keluarga kita yang masuk ke keluarga kecil kita kan itu. Bagaimana program itu tujuannya memberikan wawasan terkait dengan pengetahuan masalah etika, masalah hukum kan itu. Nah, kami juga pingin ya bahwa bagaimana anak-anak muda ini harus ibaratnya pembentukan karakter mereka juga mau nggak mau harus kita kasih itu juga, gitu Mbak. Selain teknologi ya, betul. Paling nggak dasar-dasar itu juga menjadi bagian pembentukan karakter supaya mereka punya kekuatan secara mental, daya saing, cara berpikir dan tidak menjadi pemuda yang baperan kan itu. Nah, itu. Sulit nggak Pak untuk merangkul anak muda ini bisa bergabung minimal mau berbicara tentang politik atau misalkan bergabung untuk
kalau kita bicara tentang Gen Z, Gen Z ini kan terkenal agak sulit ya diajak untuk bekerja keras begitu. Tapi menurut jenengan bagaimana? Sesulit apa merangkul mereka untuk bisa, ayo sama-sama kita membangun daerah, terutama di dapilnya jenengan? Ya, yang paling utama kita harus sabar, Mbak. Ya, menghadapi mereka, kita harus telaten dan kita harus sabar. Dan juga ibaratnya mereka adalah anak kita, mereka adik-adik kita. Ya. Kita harus sabar, ngajak mereka, melatih mereka berbicara apapun. Ya. Kadang mereka menanggapi dengan emosional, menanggapi dengan di luar dari perkiraan. Tapi kita wajar karena pemuda itu kadang-kadang memang sama kita waktu muda itu kadang-kadang kalau tidak paham emosional yang kita dahulukan, kita meledak-ledakan itu. Ya ibaratnya kita harus memberikan beberapa informasi yang mereka butuhkan terkait dengan persoalan-persoalan itu. Harus sabar, kita kasih arahan dan kita tunjukkan. Tidak hanya bicara masalah saran dan pendapat, kita juga tunjukkan beberapa fakta-fakta ya, bahwa nanti kalau kalian ke depan, salah satunya kalian ini adalah, kita nggak tahu ke depan kalian ini akan jadi apa. Ya mudah-mudahan kalian menjadi sosok-sosok pemimpin, ya, menggantikan pemimpin yang sekarang, termasuk kita nanti. Kan itu. Makanya kalian harus berpikir secara positif, secara bijak, dan juga kalau bisa kalian harus berpikir secara luar biasa mulai sekarang. Jangan nanti kalian menganggap bahwa anak muda sekarang ini cukup begini aja lah, mumpung orang tua punya, dari mau ngapa-ngapain minta orang tua. Boleh seperti itu, tapi kan ayo kita mulai memperkuat posisi kalian mulai saat ini. Karena suksesnya orang itu bukan pada saat kita sudah selesai kuliah, atau mungkin selesai mendapatkan pekerjaan di mana, itu baru sukses. Tidak, tapi karakter kalian harus mulai sekarang, menanamnya kan mulai sekarang. Kan gitu. Baik, kemudian bagaimana DPRD ini dapat memfokuskan program pemberdayaan pemuda gitu Pak, agar tidak hanya menyerap tenaga kerja aja, tetapi juga menumbuhkan wirausaha berbasis potensi lokal. Karena anak-anak muda ini terkenal dengan ide-ide kreatifnya yang bahkan mungkin kita yang tidak terfikirkan, tapi mereka tuh bisa, oh ternyata bisa ya begitu. Kan berarti ada potensi sebenarnya untuk merangkul anak muda ini bisa menjadi wirausaha di daerahnya sendiri begitu. Ya. Makanya Mbak Ime, seperti yang saya katakan tadi, potensi pemuda kalau kita rangkul dan kita berikan fasilitas atau kita berikan tempat-tempat atau ruang-ruang untuk bisa mereka berkreasi atau berkreativitas, sebenarnya ini sangat luar biasa pemuda itu, ya kan? Apapun itu pemuda nggak bisa kita kesampingkan dalam proses berdirinya bangsa ini dan dalam proses bahwa nantinya kejadian apapun di beberapa sendi-sendi kehidupan ini tetap pemuda harus kita libatkan. Karena juga menjadi pertanggungjawaban dan pengejawatan kita sebagai orang-orang bisa dikatakan senior atau sebagai orang tua, bahwa pemuda harus diberikan tempat, harus diberikan ruang, tempat-tempat inkubasi, tempat-tempat belajar, ya, baik secara formal maupun non formal. Ini harus banyak diberikan ruang-ruang itu, ya. Kita sebagai DPRD sangat mendukung, apalagi fasilitasi terkait dengan program-program yang kaitan dengan anggaran. Kita juga siap kan itu, karena saat ini jangan sampai pemuda itu larut pada posisi yang kurang menguntungkan, ya, karena apapun ke depan pemuda ini menurut saya juga segalanya. Oke, baik. Dari hasil reses dan juga soal semiran yang sering jenengan adakan di Dapil, masalah apa Pak yang paling sering diangkat pemuda ketika berbicara soal berkesempatan berinovasi? Dan bagaimana jenengan mencermati aspirasi itu? Banyak catatan-catatan Mbak Ime, ya, terutama memang kesempatan kerja, ya. Kesempatan kerja, kesempatan untuk berwirausaha, kesempatan untuk berdikari, untuk mengembangkan potensinya. Itu kadang mereka banyak menemukan kebuntuan, ya, dan stuck di situ. Ya kita wajar, karena mereka selama ini belajarnya hanya di lingkungan, belajar mereka hanya sebatas teman kan itu. Makanya kita ajak mereka untuk lebih melompat lebih tinggi lagi, melenting lagi. Ibaratnya kalau bahasa Surabaya, ngopine ojo
sing ado titik kan itu. Sing ada titik ngopine, oke. Ngopine sing ado titik supaya nanti kalian tidak Wawasannya lebih luas ya, Pak, lebih ya, luas, berarti ya? tidak hanya ruang lingkup kalian di situ-situ aja. Tapi paling enggak teman yang di luar sana mungkin banyak teman yang sesuai dan inline dengan apa yang menjadi rencana maupun cita-cita kita. Makanya dari beberapa catatan itu kita coba arahkan mereka, kita motivasi mereka, kita ajak bahwa kesempatan kalian sebenarnya sangat luas sekali untuk mengembangkan potensi, mengembangkan karir kalian, cita-cita kalian. Karena saat ini banyak entrepreneur muda, ya, seperti Mbak Ime tadi menyampaikan bahwa HIPMI itu juga menjadi salah satu wadah pembentukan karakter menjadi pengusaha, ya kan? Organisasi ada KNPI, ada organisasi di mahasiswa, ya, dan kepemudaan yang lain. Ini paling enggak kan sudah ada jalur-jalur yang bisa digunakan oleh mereka untuk bisa mengeksploitasi apa yang menjadi potensi mereka, kan itu kita ajak ke sana. Kalau memang mau mengembangkan usaha, ya sudah, kalian usahanya apa? Ya, kita program bareng-bareng, kan itu. Ayo, kalau memang perlu pendampingan, kita bentuk komunitas. Kalau perlu nanti sering-sering kita adakan komunikasi atau silaturahmi atau kopdar, ya ayo kita fasilitasi. Baik. Gitu. Dalam pengalaman jenengan sebagai advokat dan juga anggota DPRD, Pak, hambatan hukum atau regulasi apa, Pak, yang kerap menjadi hambatan program pemberdayaan pemuda di desa? Dan tindakan legislatif apa yang DPRD Jatim bisa usulkan untuk mengatasinya? Memang kalau kaitannya dengan hukum, seperti yang sempat saya katakan tadi, memang ini banyak teman-teman kurang bisa memahami, Mbak, ya, kaitannya dengan hukum, ya, dan juga regulasi-regulasi yang ada di tingkat bawah di semacam peraturan desa atau mungkin semacam perda atau pergub maupun undang-undang. Yang itu kadang memang perlu kita sosialisasikan, memang perlu kita lakukan semacam kita berbicara dengan mereka terkait dengan aturan-aturan apa yang mestinya harus mereka pahami dan mereka tahu. Karena memang ini menjadi tantangan dari kami, ya, dan juga mereka sendiri agar nanti bisa memahami bahwa apapun itu ternyata ada regulasi yang harus jadikan pijakan bagi mereka, ya kan? Ada pijakan. Karena kalau mereka salah dalam berproses dan tidak melihat kaitannya dengan peraturan yang ada, ini nanti pasti juga akan benturan dengan yang punya kewenangan, ya, dinas maupun APH. Ini memang harus ada satu kesatuan yang sama atau ada keseimbangan bahwa apapun proses itu memang harus tidak lepas dari namanya aturan hukum. Nah, itu, Mbak Ime. Baik, sebenarnya kalau kita berbicara tentang hukum, mungkin jenengan tadi juga sudah menyampaikan ya bahwa pemuda ini tidak semuanya paham. Tapi kalau misalkan regulasinya sendiri, Pak, anak-anak muda ini kan kita bicara tentang ketika mereka berinovasi di bidang UMKM atau perkembangan ekonomi, ngaten, pasti banyak kendala di permodalan. Nah, ketika mereka mengalami kendala di permodalan, apa yang menjadi solusi yang bisa ditawarkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur supaya mereka ini bisa mengatasi kendala di permodalan ini? Ya, kendala itu tidak hanya di permodalan, Mbak. Kadang-kadang ini juga masalah legalitas, ya. Masalah perizinan, legalitas mereka. Proses mereka memang kalau ngomong potensi tadi bagus. Makanya kalau tidak kita atur sedemikian rupa bahwa ternyata kalau kalian ingin berproses di sana ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ada irah-irah yang harus diperhatikan. Contoh mungkin legalitas usaha, ya kan. Selain legalitas usaha, karena apa? Kita bicara yang sangat mendasar. Karena kalau kalian ingin mengembangkan usaha atau kita ingin mengembangkan usaha, legalitas ini kan sangat perlu sekali, ya kan? Mungkin akta pendirian atau mungkin sebatas dibuatkan UD, CV dan sebagainya atau PT perseorangan. Karena dari dasar itu nanti bisa berkembang untuk perizinan terkait dengan pengakuan produk. PIRT, ya kan, dan juga permodalan. Karena nanti kalau tidak ada itu, kita mau berharap modal banyak atau berharap mendapatkan modal, kadang perbankan ini kan yang paling utama dilihat selain
orangnya, usahanya. Ini kan legalitasnya juga. Oke. Kan itu. Legalitasnya bentuknya apa? Tempatnya di mana kan itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman semuanya, anak-anak muda, kalau memang pingin kalian memulai usaha, harus diperhatikan dulu masalah legalitas kalian. Kan itu. Makanya proses itu pasti akan mengikuti nanti. Legalitas, produk, terus nanti kalau memang pengembangan mau mendapatkan modal usaha dari perbankan, ya ini semua harus ditata dulu. Karena ada waktu itu ada beberapa usaha Mbak yang sudah berkembang, ya sudah menghasilkan cuan, tapi mereka lupa bahwa harus ada dilengkapi beberapa legalitas usaha. Ternyata ndak dilengkapi karena mereka merasa paling apa sih karena dodolan kayak gini atau jualan kayak gini nggak perlu lah sampai ke sana. Tapi tiba-tiba ada kena persoalan itu, ya kan dari teman-teman penegak hukum, ya kan? Karena mereka juga kalau ngomong aturan hukum pasti harus ditegakkan. Akhirnya karena juga, nah ini mereka baru tahu kan itu. Oh ternyata betul. Sepenting itu legalitas. Iya. Makanya apapun itu teman-teman kalau memang mau memilih sebagai wirausaha atau berdikari untuk mengembangkan usaha, legalitas itu yang paling. Untuk semua sektor usaha berarti? Semua sektor usaha legalitas itu adalah yang nomor satu, baru nanti bisa mendapatkan hal-hal yang lain. Seperti permodalan dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang anak-anak muda yang berusaha di Dapil Jenengan sendiri, apa Pak usaha yang paling digemari oleh anak-anak muda di Dapil Jenengan? Ada beberapa usaha Mbak, terutama ini kafe ya. Kafe yang jual kopi, karena di sana ada Wonosalam, ya, ada produk kopi unggulan. Terus perdagangan mungkin kria. Kalau fashion mungkin nggak seberapa banyak ya, karena mungkin sifat kedaerahan ya, yang mungkin kalau ngomong fashion mungkin larinya bisa ke Surabaya atau kemana. Yang paling banyak mungkin usaha UMKM Mbak, ya UMKM. Memang butuh butuh kesabaran juga untuk itu. Makanya kemarin ada anak-anak muda yang sudah memilih usahanya terkait dengan kerajinan tangan dan juga UMKM sudah dilakukan. Kita coba lakukan pendampingan terhadap mereka seperti usaha kopi, ya, usaha kopi bubuk yang akhirnya mereka bisa jual ke Surabaya, ke kafe-kafe Surabaya, dan juga ini ada tanaman hidroponik, Mbak. Selada ya. Nah, selada. Itu mereka juga bisa cepat ya, kalau nggak salah 1,5 bulan itu mereka sudah panen dan dipasarkan di Surabaya. Walaupun pertama mereka penghasilan 1 bulan itu 1.500 sampai 2.000, itu mereka disambi dengan kerja yang lain. Pulang kerja mereka sore gini, mereka ngerawat itu. Sampai akhirnya dia harus keluar dari pekerjaan itu. Karena ternyata pemodalan mereka yaitu tadi legalitas lengkap dan ternyata bisa diberikan tambal modal mungkin seperti kur atau apa. Akhirnya mereka tambahi lahan yang tadinya berapa kali ditambahi lagi. Akhirnya penghasilan mereka 1 bulan bisa 5 juta, 6 juta Mbak. Hanya dari penghasilan serda air. Dan itu ternyata banyak diambil oleh orang-orang yang ada di Surabaya. Pedagang-pedagang di Surabaya. Nah itu potensi yang kadang di luar dari perkiraan kita, bahwa memang proses belajarnya memang kudu tekun Mbak ya. Iya, betul. Prosesnya. Itu ada di Mojokerto Mbak. Sama Jombang itu ada. Baik. Gitu. Kemudian bagaimana Pak DPRD memantau agar program kepemudaan yang digagas oleh lembaga provinsi atau kabupaten ini tidak tumpang tindih dan benar-benar menjangkau pemuda di tingkat desa, termasuk pemuda yang tidak terorganisir dalam komunitas formal. Seperti HIPMI, kalau di HIPMI kan sudah terorganisir nih mereka. Tapi di luar HIPMI itu kan sebenarnya banyak sekali pengusaha-pengusaha muda yang belum tergabung dengan HIPMI, berarti kan mereka tidak ada di kelembagaan formal, atau bagaimana? Ya, biar tidak terjadi tumpang tindih, Mbak. Memang kita mencoba untuk menjalin komunikasi dengan semua perangkat yang terkait ya, agar nanti bisa menggalang atau memfasilitasi pemuda-pemuda yang memang mempunyai potensi yang luar biasa dan bisa mengembangkan usahanya. Kita juga
mencoba untuk memberikan fasilitasi yang cukup dan bisa berkoordinasi dengan perangkat daerah ya seperti OPD maupun pemerintahan kota kabupaten yang ada di Dapil, karena supaya mereka juga merasa ada jalur yang bisa dijadikan fasilitasi sama mereka terkait dengan apa-apa yang diprogram sama mereka, karena industri UMKM atau industri kreatif yang mungkin lahir dari anak-anak muda ini penyumbang devisa juga ya bagi APBD maupun penyumbang devisa di daerah maupun di provinsi. Apalagi kita melihat kemarin bahwa dari dunia anak muda di dunia kreatif, Jawa Timur ini kan menempati urutan kedua, Mbak, ya, menempati urutan kedua dan penyumbang pemasukan yang berapa triliun itu, 6 atau berapa itu kalau nggak salah. Ini kan berarti potensi anak muda kalau memang ini dikelola dan di-manage dengan baik, yang tidak yang belum terfasilitasi ya di induk-induk organisasi maupun mereka masih masih di luar dari itu, ya kita mencoba untuk merangkul mereka, kita fasilitasi mereka supaya nanti betul-betul bisa berkembang dan bisa mempunyai kekuatan secara kemandirian dari sisi produk, dari sisi karakter bisnisnya, dari sisi kearifan lokal produknya, kan itu. Karena Jawa Timur kalau bicara masalah itu sangat banyak sekali, ya potensinya sangat banyak sekali dan cukup kuat karena apalagi nanti ada beberapa tempat wisata yang saat ini juga banyak pemuda yang ikut ambil bagian di sana. Ya, ada beberapa jenis usaha yang nanti bisa masuk menjadi satu company ya. Wisata nanti ada UMKM-nya, ada industri kreatifnya, ada ini dan sebagainya. Oke. Baik, terkait tata kelola pemerintahan desa, bagaimana DPRD provinsi ini bisa mengawal transparansi penggunaan dana untuk program pemuda agar tidak disalahgunakan dan hasilnya pun juga bisa diukur. Kalau kita bicara pemuda mungkin nggak semua, tapi mungkin ada beberapa pemuda ini yang tidak bisa mengelola atau manage keuangan dengan baik. Izinnya pinjam modal buat usaha, tapi kalau tidak bisa di-manage dengan baik juga akhirnya usahanya nggak jadi. Bagaimana DPRD provinsi ini bisa mengawal transparansi penggunaan dana tersebut? Ya, akuntabilitas terkait dengan kegiatan usaha, mulai di tingkat desa maupun yang kaitannya dengan BUMDes atau kaitannya dengan pemuda yang ada di desa, di pemerintahan yang ada desa. Memang kita harus selalu mengedepankan transparansi, mulai proses maupun pengelolaannya, akuntabilitasnya. Memang harus kita evaluasi, Mbak. Sering-sering kita evaluasi. Kalau menurut saya seperti itu, ya kan? Karena usaha ini kan tidak bisa dari sisi profit oriented aja, tapi dari sisi pengelolaan yang baik ini kan harus kita lakukan tata kelola yang baik. Sama, saya ini kan juga punya usaha, saya punya perusahaan. Saya selalu ngajak bahwa saya contohkan bahwa apa yang saya lakukan kan itu, bahwa saya pelaku ya, saya pelaku, jadi saya bisa bercerita, saya bisa memberikan tahu kepada kalian bahwa kalau dalam tata kelola sebuah usaha atau mungkin bentuk usaha baik koperasi maupun BUMDes mungkin hanya beda KBLI atau beda legalitas, Mbak, tapi sebenarnya kita melakukan itu semuanya supaya bagaimana ini bisa tetap berkembang biak kan itu ya, berkembang biak dan tata kelolanya lebih baik, prosesnya lebih baik, maka jangan sampai nanti kita dalam prosesnya itu selalu ada hal yang ditutupi ya, karena persoalan enak dan tidak enak kita harus selalu terbuka. Mulai perencanaan, mulai membuat program, mulai eksekusi, ini kalian harus terbuka karena kalian tidak bisa berbicara bahwa ini untuk diri kalian sendiri. Mentang-mentang mungkin ini tanggung jawab kalian atau mentang-mentang ini usaha kalian, tidak bisa karena kalian kalau ingin hidup atau kalian kalau ingin ini berkembang biak menjadi lebih baik, maka kalian harus belajar atau kita harus belajar bahwa keterbukaan dalam pengelolaan itu, keuangan maupun program maupun terhadap eksekusi akhir ya, ini harus dilakukan itu. Gitu, berarti memang harus ada keterbukaan ya, transparansi, Mbak. Semua yang terlibat di sini harus
harus seperti itu mau nggak mau. Tidak boleh tebang pilih ya, karena mohon maaf mungkin karena ini dekat dengan siapa atau apa, terus akhirnya tidak bisa seperti itu. Ya kita karena kalau memang kalian ingin maju, salah satunya kejujuran, keterbukaan dan ikhlas ya. Ini memang harus menjadi bagian formula yang nggak bisa ditinggalkan. Baik. Terakhir Pak, harapan jenengan terhadap pemuda supaya pemuda ini benar-benar bisa menjadi motor inovasi daerah. Karena kan kalau kita bicara pemuda, milenial sampai Gen Alpha ini akan menjadi sosok pemimpin untuk Indonesia Emas 2045 dan ini harus dimulai dari sekarang. Monggo apa pesan jenengan dan harapan jenengan untuk pemuda Jawa Timur? Untuk bolo-bolo pemuda Jawa Timur yang sangat sama-sama kita cintai dan sama-sama kita tunggu lompatan kalian untuk bangsa ini, untuk masa depan kalian, dan juga untuk perubahan bagaimana Jawa Timur ini lebih baik, Indonesia lebih baik dan maju. Maka kalian harus betul-betul punya karakter yang kuat, mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat, dan mempunyai cara berpikir yang kritis juga ya, selain bijaksana, bijak sini, bijak situ, tapi paling tidak kalian juga harus mempunyai tujuan akhir yang bisa menjadi tujuan kalian untuk bisa berlabuh, dan itu harus happy ending. Makanya kalian harus solid, harus jujur, dan juga harus mau belajar, dan karakter kalian harus kuat, karena bangsa kita butuh kalian menjadi sosok pemuda yang betul-betul terpilih dan pilihan. Sukses untuk bolo-bolo, dan kita tunggu bagaimana proses kalian menjadi para pemimpin di negeri ini, dan juga ayo kita buat Jawa Timur lebih baik lagi dan lebih luar biasa lagi. Baik. Semangat. Itulah tadi ya. Kalau kata Pak Sumardi ini pesannya tadi adalah ngopinya yang jauh gitu ya Pak ya. Supaya wawasannya juga lebih luas. Kemudian ketika kita bertemu dengan banyak orang pasti ada ilmu yang baru. Ada banyak pengalaman baru, ngaten nggih Pak. Berarti betul, memang selain harus kuat apa tadi Pak, perannya, dan ya pokoknya memang harus menambah wawasan gitu ya Pak. Karena bagaimanapun juga milenial, Gen Z dan juga Gen Alpha, kalian adalah calon pemimpin di Indonesia Emas tahun 2045. Semoga kedepannya pemuda di Jawa Timur ini bisa lebih baik lagi. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak atas waktu. Terima kasih Mbak Ime. Ketemu lagi kapan-kapan. Amin, amin. Loh, jangan kapan-kapan, harus ketemu lagi. Oh iya. Gitu. Besok kalau gitu ya Pak ya. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.